Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Fatmawati. Saya dari kelas PBAB. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai tasbih, majaz, dan kinayah dalam Quran Surat Al-Baqarah, yaitu dalam juz 1. Yang pertama yaitu mengenai tasbih. Seperti halnya dalam contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari tersebut mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan tidak dapat melihat. Adapun jenis gaya tasbih dalam contoh di atas, yaitu ayat di atas menjelaskan bahwa perumpamaan sifat mereka dalam kemunafikan itu seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan, sehingga ia dapat melihat, berdiam, dan merasa aman dari segala yang ditakutinya, yaitu dengan memadamkannya. Tasbih di atas termasuk dalam kategori tasbih tamthil. Adapun alasan kewacanaan penggunaan tasbih, dalam hal ini, api yang dipilih dalam menyerupakan, seperti menurut Imam Ali As-Sabuni, tujuan hal ini adalah untuk memperjelas kondisi tasbih, yaitu menyamakan orang munafik dengan orang yang menyalakan api. Ketika api tersebut menerangi mereka dan mereka dapat mengambil manfaatnya, maka mereka meninggalkannya. Dalam kegelapan ini, mereka tidak dapat melihat karena tidak terdapat cahaya, serta mereka meniadakannya dan jatuh dalam kebebasan besar yang lebih besar dari kebebasan agama. Kemudian aspek estetika dalam kelompok ayat tasbih. Dalam ayat tersebut, kata ganti orang yang dijamakkan menjadi him yang merujuk kepada makna alladhi, yang maknanya dan meninggalkan mereka dalam keadaan kegelapan atau benar-benar tidak melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikian gambaran dari orang munafik yang mengucapkan kata beriman namun mereka takut ditimpa azab. Kemudian untuk kedua yaitu contoh majaz dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah juz 1 ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasayyibim minas sama'i fi dhulumatin wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari jemarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Adapun jenis gaya majaz di atas, ayat di atas termasuk dalam majaz mursal dan terdapat dua kategori majaz dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu pada lafaz al-kasayyibin, yang maknanya atau seperti hujan. Maksudnya yaitu seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Alaqahnya yaitu pembuangan mudhof yang takdirannya berupa kata ka'ashabis sayyibin. Sedangkan korinahnya yaitu berupa lafaz yaj'aluna. Majaz mursal yang kedua yaitu berupa lafaz yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Artinya yaitu mereka memasukkan jari jemari ke telinga. Tetapi yang dimaksud bukanlah keseluruhan jari jemari, karena mustahil orang bisa memasukkan jari jemarinya ke dalam telinga. Adapun yang dimaksud adalah berupa ujung jari saja. Begitu. Alaqahnya berupa kulliyah, yaitu min itlaqil kulli wa iradatil juz'i, dan korinahnya yaitu berupa haliyah. Adapun alasan kewacanaan majaz, topik yang dibicarakan dalam ayat di atas merupakan gambaran orang-orang munafik. Hati mereka yang berada dalam kegelapan, kekufuran, dan kebimbangan itu disamakan seperti sayyib, yaitu hujan. Menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, atau Al-Hasan, dan sahabat-sahabat lainnya mengatakan, namun menurut Ad-Dahak maknanya itu berupa awan, bukanlah berupa hujan. Tetapi menurut pendapat yang masyhur, artinya yaitu hujan yang turun dari langit.
Dalam kegelapan gulita, maksudnya yaitu dalam hati mereka dalam keadaan keraguan, kekufuran, serta kemunafikan. Sedangkan yang dimaksud suara guruh yaitu rasa takut mereka yang mencekam hati, mengingat bahwa orang kafir itu selalu dalam ketakutan yang sangat-sangat terasa ngeri. Kemudian adapun aspek estetika majas. Pada ayat ini terletak aspek keindahan karena membuang mudhof untuk memperindah susunan kalimatnya, dan yang dibuang tersebut berupa kata yaj'aluna. Kalau saja mudhofnya tidak dibuang, bunyi ayat tersebut menjadi au ka ashabin sayyibin minas samai, sehingga kata minas samai akan menjadi na'at dari lafaz ashab. Kemudian timbullah kejanggalan makna, yaitu orang-orang dari langit yang tertimpa hujan. Karenanya mudhof dibuang dengan qarinah yaj'aluna. Dengan melihat ayat ini, pembaca dapat menggambarkan gambaran orang-orang yang munafik esok. Ketika terdapat hujan yang turun dari langit disertai petir yang keras, orang munafik tersebut akan sangat ketakutan dan menutup telinganya menggunakan ujung jarinya. Karena mereka supaya mereka itu tidak mendengar kilat yang begitu kencang. Adapun untuk yang ketiga yaitu kinayah, contoh kinayah dalam Al-Quran, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah juz 1 ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Jenis metafora. Adapun ayat di atas berisi tentang ditambahkannya penyakit bagi orang-orang munafik dikarenakan mereka ragu terhadap agama yang telah dibawakan Rasul. Maka Allah menambahkan penyakit. Namun makna penyakit di sini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan di dokter atau bisa diobat-obatkan, melainkan penyakit di sini itu ialah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Kekafiran, kemunafikan, keraguan, dan bid'ah merupakan penyakit syubhat. Sedangkan cinta terhadap perbuatan keji dan maksiat termasuk pada penyakit syahwat. Allah juga menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang munafik di hari kiamat akan mendapatkan azab yang pedih karena sebab mendustakan tadi. Dan dalam ayat ini orang-orang munafik itu disifati dengan kebodohan mereka, dan juga mereka semua menolak untuk mengikuti ajaran yang telah dibawa Rasul. Dengan demikian sebagian dari mereka dikunci hatinya serta mereka terhalang dari petunjuk. Adapun untuk alasan kewacanaan penggunaan ayat metaforis, yaitu pada ayat di atas tadi menjelaskan gambaran penyakit yang ada pada diri seorang kafir menggunakan kata maradun karena maknanya lebih umum. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata tersebut. Menurut As-Sa'di serta sejumlah sahabat yang lainnya mengatakan bahwa kalimat fi qulubihim maradun maksudnya yaitu ditambahkannya penyakit berupa keraguan. Namun menurut Ikrimah dan Taus mengatakan bahwa penyakit yang dimaksud di sini adalah pamer. Sedangkan menurut Ad-Dahhab mengatakan bahwa yang dimaksud penyakit di sini adalah nifaq. Menurut Abdurrahman Ibnu Said As-Salam mengatakan bahwa penyakit yang di sini, yang ditulis di sini, dimaksud di sini bukanlah penyakit tubuh, melainkan penyakit yang ada dalam agama. Mereka memiliki penyakit ini dan penyakit tersebut berupa keraguan yang benar-benar merasuk hati, lalu ditambahkan oleh Allah yaitu berupa kekafirannya. Adapun aspek estetika dalam ayat metaforis, kata maradun secara bahasa berarti penyakit. Namun, secara maksud, penyakit yang dimaksud di sini bukanlah penyakit tubuh atau penyakit yang bisa diobatkan pada dokter umumnya, melainkan penyakit yang dimaksud di sini merupakan agama pada diri seorang orang-orang munafik, yaitu berupa keraguan. Dan keraguan ini Allah menambahkan penyakitnya lagi berupa kesesatan dan serta adab yang pedih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a